nggak seujung kuku pun nggak nyampe. Ada orang-orang yang haji tahajud hitam di sini, tapi nggak mau tahu dengan dakwah, tapi nggak mau tahu dengan urusan umat. Ya dia hanya sibuk dengan subhanallah subhanallah, berbusa mulutnya itu. Rajin puasa Daud sampai kempes perutnya. Ya banyak baca Qurannya, khatam sekali 3 hari. Maaf, orang macam ini mulia nggak? Sangat mulia, sangat mulia. Tetapi orang ini di segi pahala nggak ada apa-apanya dengan orang yang ngurus umat, dengan orang-orang yang pergi dakwah keluar, dengan orang-orang yang mengajak kepada perbaikan dan keadaan. Makanya Masya Allah, amalan-amalan kecil-kecil begitu. Orang pergi umroh, pergi haji tiap tahun, umroh tiap bulan, ya, khatamkan Quran berkali-kali, ya. Ini maaf sekali lagi, bukan gak berpahala dia, tetapi pahalanya jauh tertinggal dibandingkan, ya, dengan orang-orang yang mau berjamaah. Sholat sendirian di rumah satu pahalanya. Sesoleh apapun dia sholat, selama apapun dia baca Quran, tetap aja Pak satu pahalanya, ya kan? Sekhusyuk apapun dia tetap satu pahalanya. Tapi ketika dia ke masjid berjamaah, pahalanya menjadi pahala raksasa. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah, apabila kebenaran telah datang, kebatilan pasti hilang. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyah, lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du. Pujian dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan dan membaca bersama-sama, Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihah. Ikhwati wa akhawati, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada subuh ini kita kembali melanjutkan tadabbur dan tilawah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada subuh hari ini kita sampai kepada firman Allah, masih boleh kami katakan ini sebagai closing dari ayat 102 kemarin, sekarang 110. Ini closingnya. Sama-sama dibaca, ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Simak saja tanpa mengikuti ya. Kuntum khaira ummah. Adalah kamu umat yang terbaik, bangsa yang terbaik, ukhrijat linnas, yang telah dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu itu memerintah dengan al-ma'ruf, dengan Al-Quran. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kamu mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Dan kamu beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitabi, dan kalaulah beriman para ahli kitab itu, lakana khairal lahum, sungguh iman mereka itu baik buat mereka. Minhumul mu'minun, di antara mereka ada orang-orang yang mukmin, wa aktsaruhumul fasiqun, dan mayoritas mereka adalah orang-orang fasik. Ya Allah, berilah kami rahmat-Mu dengan Al-Quran ini. Ikhwati fillah. Ayat ini bandingkan dengan wal takum minkum ummah. Silakan dibandingkan. 104. Lihat, wal takum minkum ummah. Apa bedanya? Wal takun di sini adalah fi'il mudhari yang dijadikan amr. Ya, fi'il mudhari yang dijadikan amr. Apa itu amr? Sesuatu yang diperintahkan
untuk dikerjakan. Nah, kalau amr itu pasti yang akan datang. Berdiri. Dia belum berdiri. Pasti kalau dia menjalankan perintah ini, dia pasti akan bangkit lalu berdiri. Maka ini adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu yang belum dia kerjakan. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Gitu ya. Tapi dengan memakai sigat ilmu mudhari'. Ilmu mudhari' itu apa? Sekarang. Nggak pakai nanti. Gitu. Itu kalau mudhari' itu pekerjaan sekarang. Jadi siapa yang belajar tasrif ya, yang belajar nahwu sharaf, fi'il itu ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il madhi kata kerja untuk yang telah berlalu. Fi'il mudhari' kata kerja sekarang. Dan fi'il amar kata kerja yang instruksinya adalah perintah untuk dilakukan setelah itu. Nah, kalau dalam Al-Quran, dalam hadis, kalau ada sigatnya atau bentuknya itu adalah amr, itu perintah, hukumnya wajib. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di dalam usul fiqhnya. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam amr itu, ya, asal dalam amr itu perintah itu hukumnya lil wujub, wajib. Maka wal takum minkum, dan hendaklah ada. Berarti di situ adalah sigat fi'il mudhari' dalam konstruksi amr, ya. Fi'il mudhari' itu sekarang kamu kerjakan dan kamu harus lakukan, gitu ya. Dan hendaklah ada kamu, minkum, di antara kamu, ummah, menciptakan suatu sistem kepemimpinan, suatu sistem keimaman, ya, ummah yang komponennya ada 3. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau itu kamu kerjakan, wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang pasti sukses, kata Allah. Mereka lah orang-orang yang pasti menang, yang pasti beruntung. Jadi itu ada kejelasan di 104. Di 110 ini apa yang dihilangkan? Kalau takunnya udah diganti dengan kuntum. Apa itu kuntum? Kuntum itu fi'il madhi, telah terwujud. Ya, kuntum, telah adalah kamu. Berarti sebelumnya baru diperintahkan cepat laksanakan, jangan ditunda-tunda, dan sekarang ini sudah mereka jalankan. Kuntum, telah adalah kamu. Khayra ummah, sebaik-baik umat. Sebelumnya baru diharapkan ada. Ya, sebelumnya wal takum minkum ummah. Hendaklah kamu mengadakan suatu sistem kepemimpinan, ya, sistem pemerintahan. Lah kalau ini sekarang kuntum khaira ummah, telah adalah kami itu suatu sistem pemerintahan yang terbaik, suatu sistem bangsa yang terbaik. Ini adalah tahapan dakwah sebenarnya. Ini adalah tahapan dakwah yang ayat 104. Tahapan dakwahnya itu adalah, tapi harus dengan sistem umat, ya, sistem kepemimpinan, sistem berjamaah. Tahapan pertamanya adalah yad'una ilal khair dulu. Ngajaknya yang baik-baik dulu. Itu tahapan pertama. Karena ngajak yang baik-baik jauh lebih ringan resikonya daripada yanhauna 'anil munkar. Yanhauna 'anil munkar ini jangan dibalik. Baru muncul sebuah organisasi, sebuah lembaga dakwah, kerjanya langsung yanhauna 'anil munkar. Nyari lawan dulu namanya itu. Nyari musuh dulu. Ya, maka itu paling terakhir tuh yanhauna 'anil munkar. Tahapan dakwah yang nyenengin dulu lah gitu. Ya, buat acara-acara di mana orang-orang bisa berdatangan. Buat hati manusia lunak dengan kita. Ya, seperti yang dilakukan oleh MPI bagus, seperti yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh, Masya Allah, mereka menyebarkan kebaikan dulu. Mengajak kepada kebaikan. Ya, kalau perlu diayomi, dikasih santunan, dikasih sembako, dikasih beasiswa anak-anaknya, dan sebagainya. Yad'una ilal khair. Arahkan mereka pada yang baik. Ngajaknya ngajak yang baik-baik aja. Kalau dia berzina, nanti. Kalau dia minum mabuk-mabukan, nanti. Ajak dulu yang baik-baik. Karena selama yang baik-baik diajakkan, pasti sepersekian dari waktunya berbuat buruk tersita untuk kebaikan. Terus diajak pada yang baik, yang baik itu pasti akan menyapu keburukan. Ya, idfa'is sayyatal hasanah. Tolaklah keburukan dengan kebaikan. Selama kebaikan terus diusung, keburukan akan lenyap dan sirna. Ngecak aja lah terus istilahnya dengan yang putih-putih, ya. Maka yang hitam-hitam, yang gelap-gelap itu akan tersingkir dengan tersendirinya. Ya. Jadi pertama sekali komponen dakwah di 104 ngajaknya kepada yang baik-baik dulu.
Dan itu harus sistem ummah, harus sistem jamaah, di mana ada amirnya, ada pemimpinnya, ya, ada komandannya, kemudian ada jamaahnya yang mau menjalankan kepatuhan sami'na wa ta'na, dan ada imamahnya, sistem yang dibuat. Dan sistem itu harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu ya. Yad'una ilal khair. Nah, di ayat 110 yad'una ilal khair dilenyapkan, tidak ada. Kenapa? Karena ketika negara sudah berdiri. Jadi ayat yang ke-110 itu sudah berdiri sebuah negara. Ketika negara sudah berdiri, yang dijalankan oleh negara adalah yad'una apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sudah ada pihak eksekutif yang menjalankan hukum dan undang-undang, di mana undang-undangnya adalah Al-Quran dan Sunnah, maka yad'una ilal khair masuk dalam itu sekali. Yad'una ilal khair udah masuk dalam itu. Ya, coba lihat sebuah pemerintahan, kementerian-kementerian dibentuk oleh sebuah pemerintahan, pasti di situ ada macam-macam kementerian kan? Ada kementerian sosial, ada kementerian budaya, ada kementerian pertanian, ada kementerian pendidikan, ada kementerian agama dan sebagainya. Itu masuk dalam yad'una ilal khair. Betul tidak? Nah, jadi ketika di ayat 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Yang disebut itu langsung ta'muruna bil ma'ruf, kamu memerintah dengan kebaikan. Tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada Al-Quran. Makanya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan dan meringkaskan seperti dikatakan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, al-ma'rufu huwal Quran. Yang disebut dengan ma'ruf dianya adalah Al-Quran. Jadi ta'muruna bil ma'ruf, kamu memerintah dengan Al-Quran. Itulah dia pemerintahan Islam. Kalau pemerintahan ini sudah wujud, ya, kalau pemerintahan dia pasti punya militer kan, tanhauna 'anil munkar, kamu mencegah dari kemungkaran. Untuk internal namanya polisi kalau di Indonesia, untuk eksternal namanya militer, ya, TNI. Ada yang angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Itu tanhauna 'anil munkar. Kemungkaran yang datang dari luar, orang-orang yang ingin melakukan penjajahan, orang yang ingin mengeksploitasi dan sebagainya, dilawan oleh militer kita. Tanhauna 'anil munkar. Ada penjahat-penjahat di dalam, penyelusup-penyelusup, maling, rampok, yang melakukan keonaran di mana-mana. Ada bagian militer di dalamnya, internal. Kalau di Indonesia namanya polisi, ya. Nah, ini namanya tanhauna 'anil munkar. Kerjaan ini sudah di dalam sebutan imam. Makanya kuntum khaira ummah, adalah kamu sebagai umat ukhrijat linnas, yang telah dikeluarkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Terus baru terakhir, ini unik ya, wa tu'minuna billah. Kira-kira yang dua pembahasan yang pertama ini udah paham dulu sebelum kita masuk tu'minuna billah. Kalau belum paham diulangi lagi. Jangan kita ngangguk-ngangguk, ya, padahal kita belum paham. Siapa yang belum paham angkat tangan, diulangi lagi. Belum paham. Ini ayat politik. Ini ayat politik. Ini ayat ketatanegaraan. Ini ayat yang menyebutkan tentang konstruksi sebuah negara. Oke. Jadi sekali lagi, sebelum negara berdiri, sebelum kita mampu mendirikan sebuah pemerintahan Islam, hendaknya bentuk jamaah dulu. Itu ayat 104. Bentuk jamaah dulu. Yang sistemnya adalah umat. Umat itu adalah imam, ada makmum, dan ada imamah. Nah, ini namanya sistem jamaah. Ada imam, ada makmum, ada imamah. Imamah itu adalah sistem pemerintahannya, sistem kepemimpinan dalam jamaah itu. Kerjaan jamaah itu 3. Awali dulu dengan yad'una ilal khair. Awali dulu dengan yad'una ilal khair. Ngajak dulu yang baik-baik. Seperti MUI, itu ngajak yang baik-baik. Universitas-universitas, pondok-pondok pesantren, apalagi lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga keagamaan, seperti kelompok-kelompok dakwah, lembaga macam-macam, yad'una ilal khair. Mereka semuanya bernaung di bawah ummah tadi. Tujuannya ngajak orang, ambil hati orang dulu. Nah, setelah mereka mulai terbentuk pondok pesantren, maka ya'muruna bil ma'ruf. Di pondok pesantren itu, ini miniatur pemerintahan, ya. Miniatur pemerintahan itu adalah kampus, adalah pondok pesantren, ya. Di mana istananya adalah masjid. Gitu. Jadi ya'muruna bil ma'ruf. Di situ jalankanlah sistem-sistem Al-Quran dan Sunnah, ya rahmukallah. Jadi jalankan sistem-sistem Al-Quran dan Sunnah. Ya'muruna bil ma'ruf.
Itu dalam skala kecil. Kalau dalam skala negara, ada presidennya, ada menteri-menterinya segala macamnya. Bertugas selama sebagai eksekutor, eksekutif ya, yang menjalankan hukum dan undang-undang. Hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan hauna 'anil munkar, wajib ada kekuatan militer yang ditakuti, yang disegani, sehingga orang tidak menginjak-injak hukum, sehingga orang tidak melanggar hukum. Begitu ya. Setiap negara di muka bumi ini boleh disebut ummah. Indonesia dengan pimpinannya Prabowo, ada menterinya, ada DPR-nya, ada rakyatnya, ada undang-undangnya, boleh dikatakan ummah. Tapi apakah ummah sesuai menurut surah Al-Baqarah 104? Belum. Ya, belum bisa. Uni Soviet yang sekarang ada Rusianya, Cina, Amerika, bahkan Israel, mereka masing-masing buat umat. Buat sistem umat. Ada pemimpinnya, ada rakyatnya, dan ada sistemnya. Ya, ada tempatnya. Nah, hamba-hamba Allah yang kami cintai, tapi yang terbaik dari seluruh umat yang pernah ada sekarang, bahkan yang pernah ada dulu, ini siapa yang dimaksud dari ini? Para sahabat. Karena tujuan ayat ini sepakat seluruh para ahli tafsir mengatakan kuntum, tum di situ adalah para sahabat. Adalah kamu sebaik umat yang pernah dikeluarkan, yang pernah ditampilkan untuk manusia. Jadi contoh peradaban kepemimpinan terbaik yang pernah ada di muka bumi sejak Nabi Adam diutus sampai hari kiamat adalah para sahabat. Ya, pemimpin tertingginya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakyat terbaiknya adalah para sahabat dan non-muslim yang mau patuh kepada pemerintahan Islam. Itu rakyatnya. Kemudian sistemnya Al-Quran dan Sunnah. Maka dikatakan oleh Allah, ini pengakuan dari Allah loh ini ya. Kuntum khaira ummah. Oke. Berikutnya, negara manapun yang ada setelah itu sepanjang sejarah, yang mana saja, termasuk Indonesia, masih dikatakan para sahabat adalah yang terbaik. Karena ayatnya paten dan ini nggak pernah hilang, nggak ada yang menasahnya, tidak ada yang menghapusnya sampai hari kiamat. Maka tidak akan ada yang lebih baik daripada sistem pemerintahan para sahabat. Oke. Kita pegang itu satu-satu dulu, keyakinan kita begini. Tidak ada pemerintahan yang lebih baik daripada pemerintahan para sahabat. Setelah Nabi meninggal, digantikan oleh Khulafa'ur Rasyidin. Setelah Khulafa'ur Rasyidin selesai, itu fase kedua, masuk fase ketiga, yaitu fase mulkan Abban, ya, mulukan adudah, yaitu fase dinasti-dinasti yang menggigit kerajaan yang kuat, dan itu lamanya ribuan tahun. Nah, 3 Maret 1924 runtuhlah fase ketiga, masuklah kita fase mulkan jabbaran, ya, atau mulukan jabariyah, fase pemerintahan yang diktator. Muslim si muslim tapi bengis. Muslim si muslim tapi nggak berpihak kepada kepentingan Islam dan kaum muslimin. Ini dia fase kita, fase keempat. Tapi di fase kelima, wujud kembali khilafah ala minhajin nubuwah, persis dengan ayat. Setelah fase ini, Imam Mahdi muncul, maka pemerintahan berikutnya persis seperti pemerintahan Rasulullah dan para sahabat. Seperti pemerintahan sahabat. Allahu Akbar. Jadi fase kelima ke depan, wujud lagi nih, kuntum khaira ummah ini. Oke? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ayat ini mengisyaratkan bahwa urusan negara lebih penting daripada urusan pribadi. Loh, dari mana itu ketahuannya, Bu ya? Kok pandai-pandai aja kita menyimpulkan begitu? Ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa disebutkan di dalam ayat ini menyebutkan pentingnya urusan jamaah daripada urusan pribadi? Pentingnya urusan negara daripada urusan pribadi. Nah, Karena tuh minum dia. Masya Allah, nawwarallahu qalbak. Ya, benar yang disampaikan beliau. Allah mengakhirkan penyebutan tu'minuna billah, dan kamu orang yang beriman pada Allah. Jadi yang didahulukan situ apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, baru tu'minuna billah. Tu'minuna billahnya di belakang. Sepakat para ulama ahli tafsir mengatakan, kalau kalimat iman disebutkan dalam Al-Quran, maka yang dimaksud itu adalah amalan. Ya, diulangi, catat itu, catat. Kalau kalimat iman disebutkan dalam Al-Quran, ya, maka yang dimaksud di situ adalah amalan. Diulangi, kalau kalimat iman disebutkan dalam Al-Quran, buka kurung ya, tidak ada menyebutkan Islam, tutup kurung, maka yang dimaksud di situ adalah amalan.
amalan-amalan Islam. Gitu. Baik amalannya yang sifatnya wajib-wajib, sunat-sunat, ya. Nah, oke, sekarang itu diakhirkan di dalam ayat ini. Diakhirkan dalam ayat ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan amalan yang sifatnya wajibkah atau sunatkah, apalagi pribadi sifatnya lebih dikebelakangkan. Lebih dikebelakangkan. Barulah di belakang. Yang paling pertama apa? Urus dulu urusan negara. Urus dulu urusan pemerintahan. Itu lebih urgent. Contoh, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Kapan jasad beliau baru dikuburkan? Kapan jasad beliau baru dikuburkan? Padahal perintah Nabi, segerakan menyelenggarakan jenazah. Hah? Itu kan perintah Nabi. Di masa hidupnya setiap yang meninggal langsung dimandikan, dikapani, disolatkan, lalu diantarkan ke kuburannya secepat mungkin. Tapi kenapa giliran Nabi Muhammad SAW meninggal, justru jenazah beliau bertahan berhari-hari dan bermalam-malam. Baru setelah ditunjuk siapa pengganti Rasulullah, siapa khalifah setelah Rasulullah, barulah urusan jenazahnya diurus. Betul tidak? Jenazah Nabi utuh, tidak pernah busuk, sampai sekarang pun masih utuh. Ya. Cuma kenapa para sahabat menunda? Karena urusan negara lebih penting daripada urusan parsial, daripada urusan-urusan amalan. Ya. Menyelenggarakan jenazah itu kan termasuk amalan. Nah, ini dikebelakangkan dulu. Urusan lebih penting apa? Urus dulu siapa yang akan mengganti Rasul. Kalimat cuma satu, pemimpin nggak boleh ditunda-tunda adanya. Harus cepat ada ke pemimpin. Saking pentingnya urusan pemimpin, kata Rasulullah, siapa saja yang ada di suatu negeri, 3 orang muslim dia, tidak mengangkat mereka salah satu menjadi imam, maka mereka celaka di negeri itu. Tidak ada keberkahan buat mereka. Sebegitu pentingnya kepemimpinan itu. Ya. La yahillu li thalathati, tidak halal bagi 3 orang muslim, bifalatin minal ard, di suatu hamparan bumi manapun, illa ayyu'ammirahum ahaduhum, kecuali wajib salah seorang mereka diangkat menjadi amirnya, menjadi pemimpinnya. Begitu pentingnya. Makanya kami katakan, kepemimpinan yang paling ideal, miniatur kepemimpinan imam yang paling ideal hari ini, yang bisa wujud pada hari ini dalam bentuk Islami, ya pondok pesantren. Kampus-kampus Islami. Karena bisa diwujudkan semuanya di dalam. Ada gedungnya, ada pemerintahannya, ada masjidnya sebagai pusat istananya, ya, dan ada imamnya situ. Kalau ibarat universitas, rektornya, ibaratnya begitu, ya. Jadi ini sudah wujud dalam bentuk miniatur. Nah, sekarang dalam bentuk makro, dalam bentuk makro sebuah pemerintahan seperti Emirat Islamiyah Afghanistan pada hari ini. Ya, satu-satunya hari ini pemerintahan yang sudah wujud dalam bentuk mengamalkan ini adalah Emirat Islamiyah Afghanistan. Satu-satunya. Arab Saudi sudah tamat. Kenapa? Arab Saudi sudah tidak lagi memberlakukan syariat Islam. Negara-negara Arab manapun tidak ada satupun yang masih tersisa yang masih berkenan menjalankan syariat Islam. Tidak ada. Bahkan Suriah yang sudah merdeka juga belum menjalankan syariat Islam. Tapi Emirat Islamiyah Afghanistan dari awal muntalak mereka berjuang, mereka tak mengatakan kemenangan ini adalah untuk Allah. Kalau sudah menang, maka sadat Allah lah yang berjalan. Begitu, titik awalnya jelas. Nah, pemerintahan yang mewujudkan ayat ini ada hari ini di Afghanistan. Dan subhanallah, masya Allahnya, di dalam hadis sahih, dalam kitab silsilah Al-Ahadits As-Sahihah oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani nomor 3270. Di dalam hadis itu Nabi tegas-tegas mengatakan, nanti setelah mulkan abban runtuh, hadirlah imaratin warahmah, sebuah pemerintahan yang menyebut dirinya Imarat Islamiyah, dan itu Allah penuhi dengan rahmat. Ternyata di hadis yang lain mengatakan mereka ada di Khurasan. Khurasan itu Afghanistan. Jadi Khurasan itu Pakistan, India, Irak, Iran, Afghanistan, kemudian seluruh negeri-negeri yang ada tan ujungnya itu Khurasan. Tapi satu-satunya yang terus berperang di atas kebenaran dan tidak pernah bisa dikalahkan dan selalu mengalahkan, pada akhirnya mereka mendirikan pemerintahan yang namanya Imarat, satu-satunya dalam sejarah hanyalah Afghanistan. Alhamdulillah. Jadi
Ada nggak ayat ini sedang diamalkan sekarang? Ada. Di mana? Di Afghanistan. Lihat, wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang sukses. Kata Allah di penutup ayat berapa? 104. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang pasti menang, pasti beruntung. Menang mereka. Dalam masa jihad mereka sudah mengamalkan sistem imam. Jadi walaupun mereka berjihad ya, tetap ada kelompok yang bagiannya ngajarin baik-baik. Ada kelompok yang menjalankan syariat Allah, ada kelompok yang bagian kombatannya ya, yang bagian tukang tempurnya. Insyaallah. Dan juga ada kelompok yang memang ngurusin orang-orang yang melanggar syariat. Itu sebelum mereka mendirikan negara. Setelah mereka mendirikan negara, ayat yang kayak ini mereka wujudkan 110. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baru tu'minuna billah. Jadi di masa-masa apa? Kalau antum mau tahu mana yang lebih besar pahalanya, ngurus urusan ibadah-ibadah yang sifatnya Allahu Akbar, subhanallah, 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 baca Quran, bagus orang ini, bagus. Tapi dia kebagusan pribadinya dia nggak bisa merubah apa-apa. Kebaikan itu hanya untuk dirinya sendiri. Pahalanya kecil pahalanya. Tapi ketika dia tampil untuk umat, dia keluar dari rumahnya, dari komunitasnya, tapi untuk memperbaiki keadaan umat, itu pahalanya, ya Allah. Nggak seujung kuku pun nggak nyampe ada orang-orang yang haji tahajud hitam di sini, tapi nggak mau tahu dengan dakwah, tapi nggak mau tahu dengan urusan umat. Ya dia hanya sibuk dengan subhanallah, subhanallah, berbusa mulutnya itu. Rajin puasa Daud sampai kempes perutnya. Ya. Banyak baca Qurannya, khatam sekali 3 hari. Maaf, orang macam ini mulia nggak? Sangat mulia, sangat mulia. Tetapi orang ini di segi pahala nggak ada apa-apanya dengan orang yang ngurus umat. Dengan orang-orang yang pergi dakwah keluar. Dengan orang-orang yang mengajak kepada perbaikan dan keadaan. Makanya, Masya Allah, amalan-amalan kecil-kecil begitu. Orang pergi umroh, pergi haji tiap tahun, umroh tiap bulan, ya, khatamkan Quran berkali-kali, ya. Ini maaf sekali lagi, bukan gak berpahala ya, tetapi pahalanya jauh tertinggal dibandingkan ya dengan orang-orang yang mau berjamaah. Sholat sendirian di rumah 1 pahalanya. Sesoleh apapun dia sholat, selama apapun dia baca Quran, tetap aja Pak 1 pahalanya, ya kan? Sekhusyuk apapun dia tetap 1 pahalanya. Tapi ketika dia ke masjid berjamaah, pahalanya menjadi pahala raksasa. Oke.